Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2022-2023. Yang mana di sini kami akan menginformasikan ya info terbaru ya dari Prof Nunuk terkait pengumuman apakah nantinya untuk penempatan itu akan ditunda sehingga melewati Februari 2023. Tapi logikanya untuk P1 itu 100% aman Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena nantinya penundaan itu sebenarnya ada maksud sisi positifnya ya, yaitu ada optimalisasi formasi untuk formasi kosong ya bagi P1 ya, P2, P3 dan pelamar umum. Jadi ini kami sampaikan ada informasi terbaru ya dari Prof Nunuk ya terkait pengumuman kelulusan itu berdasarkan hasil WA ya, hasil WA dari guru honorer P1 yang bertanya kepada Prof Nunuk dan dijawab Bapak Ibu ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2022-2023. Kita langsung saja Bapak Ibu ya, to the point saja ke informasinya. Di sini rekan-rekan sekalian ya, ada informasi penting ya dari Ibu Prof Nunuk selaku Dirjen GTK ya. Di sini beliau ditanya oleh salah satu guru honorer, bagaimana Bunda Prof, kami percayakan nasib kami di tangan Dikbud, tapi sampai saat ini kami masih belum jelas nasib kami selanjutnya bagaimana. Bunda, apakah pengumuman tidak akan terjadi di bulan ini? Tolong kami Bunda ya, saya sudah menunggu tanpa kejelasan. Teman-teman yang lain juga sudah bertanya seperti itu ya. Nah kemudian di sini dijawab oleh Prof Nunuk ya terkait pertanyaan apakah pengumuman tidak terjadi pada bulan Februari 2023. Nah di sini ada jawaban Bapak Ibu ya dari Prof Nunuk. Kami Dikbud bekerja untuk Anda semua dan memang itulah tujuan kami ya. Masih ada beberapa formasi kosong yang sebetulnya bisa dioptimalkan oleh para peserta P1, P2, P3 dan bahkan pelamar umum. Nah, jadi salah satu yang menjadi penyebab kenapa sampai sekarang sampai tanggal 26 Februari 2023 pengumuman untuk kelulusan P1, P2, P3, P4 belum juga diumumkan Bapak Ibu ya. Karena memang ya nah jadi seperti itu ya. Jadi memang kalau menurut kami pribadi masih ada formasi kosong yang sebenarnya yang menjadi salah satu sehingga masih perlu dilakukan yang namanya optimalisasi formasi. Nah di sini dari hasil chat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kenapa Kemendikbud belum mengumumkan penempatan, karena memang Bapak Ibu ya masih ada beberapa formasi kosong yang sebetulnya bisa dioptimalkan ya oleh peserta P1, P2, P3 dan bahkan pelamar umum. Itulah yang kami bela. Nah, karena sekalipun pengumuman kelulusan maka tidak akan ada kelulusan susulan. Kami berharap formasi dan peserta dapat dioptimalkan dengan baik. Nah, jadi intinya lebih baik ditunda sebenarnya ini pengumuman Bapak Ibu ya daripada diumumkan dan banyak yang tidak lulus karena tidak ada pengumuman lulusan. Oleh karena itu Kemendikbudristek dalam hal ini Prof Nunuk berupaya membela rekan-rekan P1, P2, P3 dan P4 yang bahkan tidak mendapatkan formasi, sehingga menurut kami beberapa formasi kosong itu akan dioptimalkan oleh Kemendikbudristek Bapak Ibu ya. Alasannya kenapa? Kalaupun misalkan terjadi pengumuman kelulusan maka tidak akan ada kelulusan susulan Bapak Ibu ya. Jadi kami berharap formasi dan peserta dapat dioptimalkan dengan baik ya. Jadi formasi dan peserta dapat dioptimalkan dengan baik. Hal itu perlu dikonsolidasikan dan diputuskan bersama dengan Kemenpan, kemudian BKN dan anggota Panselnas lainnya. Jadi tentunya tidak langsung diumumkan karena optimalisasi ini tentunya juga melibatkan Kemenpan RB Bapak Ibu ya, kemudian juga melibatkan BKN dan juga melibatkan anggota Panselnas lainnya, anggota Panselnas lainnya ya. Jadi harap para peserta seleksi baik itu P1 hingga P4 yang sudah ada kabar kelulusan bersabar sedikit untuk mendukung nasib guru lainnya yang masih kurang
beruntung mungkin ya Bapak Ibu ya. Jadi ini untuk P1 ya. Jadi bagi P1 yang sudah ada kabar kelulusan ya kemarin di SSCSN, menurut himbauan dari Prof Nunuk agar bersabar sedikit ya, bersabar sedikit untuk mendukung nasib rekan-rekan guru yang lainnya. Seperti itu ya. Kenapa? Karena tidak akan diumumkan sampai optimalisasi ini selesai Bapak Ibu ya. Karena kenapa? Masih ada formasi yang perlu diisi oleh P1, P2, P3 dan P4 ya. Masih ada beberapa formasi yang bisa dioptimalkan, dan itu tentunya tidak membutuhkan waktu yang sebentar, dan harus ada konsolidasi dengan Kemenpan juga, kemudian BKN dan anggota Panselnas lainnya. Jadi oleh karena itu dari Prof Nunuk sendiri mengharapkan agar rekan-rekan P1 yang sudah ada kabar notifikasi penempatannya agar bersabar dulu ya, bersabar dulu. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu bisa lihat ya secara seksama juga. Di sini dikatakan kami meminta pengertian atas penundaan pengumuman seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Tidak lain tujuannya agar kesempatan menjadi ASN P3K semakin terbuka untuk diisi Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah Panselnas akan mengumumkan hasil sekitar minggu ketiga atau keempat bulan Februari. Mudah-mudahan saja ya, masih ada hari Senin Selasa, mudah-mudahan diumumkan di situ. Kalaupun misalkan di sini tidak diumumkan nantinya, Bapak Ibu kan sudah mendapatkan jawabannya. Masih ada beberapa formasi yang akan dioptimalkan oleh Kemendikbudristek. Intinya bagi P1 itu 100% aman yang sudah mendapatkan notif penempatan ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Kemudian di sini juga dikatakan Bapak Ibu ya, sudah beberapa kali diulangi oleh Ibu Nunuk ya, bahwa guna mendapatkan ASN P3K yang lebih banyak, Panselnas itu melakukan optimalisasi pemenuhan kuota formasi yang belum terisi dan akan diumumkan hasil seleksi pada pertengahan Februari 2023 Bapak Ibu ya. Nah, jadi memang salah satu yang menjadi penyebab utama kenapa Kemendikbud sampai sekarang ini belum mengumumkan hasil kelulusan untuk P1 ya, P2, P3 dan P4 itu memang karena masih ada beberapa formasi yang masih perlu dioptimalisasi untuk P1, P2, P3 yang belum mendapatkan penempatan. Jadi P1 yang sudah ada notif penempatan kemarin itu harap bersabar dulu ya, sambil menunggu rekan-rekan guru yang lain. Kan logikanya seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan. Di sini juga disampaikan oleh Ibu Hasna ya selaku Ketua Umum FGPPNS, untuk P1 yang belum mendapatkan penempatan jangan terprovokasi ya, betul sekali. Jangan terprovokasi oleh oknum-oknum yang memberikan informasi tidak jelas. Tidak ada P2, P3 yang akan menyalip P1. Kan sudah ada juknisnya, P1 dituntaskan dulu baru buka P2, P3 dan P4. Logikanya Bapak Ibu, P1 tidak mendapatkan penempatan, kok bisa P2, P3 dan P4 mendapatkan penempatan? Itu hal yang tidak masuk akal. Jadi intinya Bapak Ibu jangan terprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengatakan bahwa P2, P3 akan menyalip P1. Tidak ada sejarahnya Bapak Ibu ya. Tidak ada sejarahnya saling geser-menggeser. Apalagi P2, P3 mau menggeser P1. Tidak ada sejarahnya Bapak Ibu. Tetap pada urutan prioritas P1, P2, P3 dan pelamar umum Bapak Ibu ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.